warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 akan membuat video podcast terkait dengan materi reward and performance improvement. Sebelum podcast ini berlanjut, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dengan saya sendiri Farah Diba sebagai co-host, saya Wanda Sulistiani sebagai penutup dan kagum,an, saya Mutiara Hayatunisa sebagai karyawan, saya Angelina Francisca sebagai host utama, saya Dewi Murni sebagai supervisor, saya Sadam Mamuntur sebagai HR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Kerja Cerdas. Yang mana podcast hari ini akan membahas gimana cara di dalam dunia kerja, mulai itu dari karyawan, HR-nya, terus atasannya juga, target pokoknya ataupun tentang perkaryawanan gitu, dan dunia kerja sampai drama kerjaan yang ada di perusahaan tersebut. betul banget Jel. Jadi podcast ini tuh cocok buat kamu yang lagi kerja ataupun yang lagi cari kerja, atau bahkan yang masih bertanya kayak sebenarnya kerja itu buat apa sih selain buat bayar tagihan. Sebenarnya relate banget ya, kayak apalagi kalau kita ngomongin soal kerja gitu, kita nggak bakal jauh-jauh dari dua hal yang bikin karyawan itu happy, terus kerjanya semangat, atau malah kita tuh dibikin stres sama dunia kerja. Setuju, dan topik hari ini termasuk dua-duanya, bisa bikin semangat tapi juga bisa bikin deg-degan. Karena di episode kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang sering banget ditunggu-tunggu karyawan, entah itu kita dengerin keluh kesahnya ataupun kita menyaring pendapat sesama teman kerjanya juga. Tapi juga kadang bikin overthinking. Betul, kita bakal ngobrolin soal reward dan juga performance improvement. Ya, mulai dari bonus, insentif, komisi, bahkan bonus kalau yang dengarnya tuh bikin senyum, sampai yang agak sensitif kayak performance improvement ataupun plan dan PIP. Tapi tenang, kita nggak bakal dari sebelah teorinya aja, tapi kita bakal tanya langsung dari sudut pandangnya, karena kita bakal ngedengerin dari kisah nyata di dalam diri mereka itu sendiri, gimana cara lihatnya dari sudut pandang HR-nya, karyawannya, sampai ke atasannya langsung. Dan yang pasti obrolannya tuh bakal santai, kayak lagi nongkrong di coffee shop, bukan sesi training HR ya. Biar obrolan makin seru dan berimbang, hari ini kita nggak cuma berdua sih. Ya betul, kita di sini akan ditemani 5 orang dengan peran dan pengalaman yang beda-beda di dunia kerja. Yang pertama nih, ada si Sadam sebagai HR-nya yang bakal ngejelasin konsep gimana itu dari teori dibalik reward dan juga performance improvement-nya. Ya, halo semuanya. Saya Sadam Mamuntur sebagai HR. Saya siap bantu jelasin yang ribet jadi simple. Nah, terus ada Mutiara yang bakal mewakili suara karyawan. halo semuanya, saya Mutiara Hayatunisa. Di sini saya sebagai perwakilan yang sering mikir, kerja keras gue kelihatan gak sih sama perusahaan? Sekarang ada kemudian ada si Dewi yang sebagai supervisornya yang bakal berbagi dari sudut pandang dari sisi atasan. Halo, saya di sini sebagai supervisor. Di sini saya akan membagi pengalaman gimana sih cara ngatur tim, target, dan ekspektasi. Dan terakhir ada Wanda yang nanti bakal bantu kita ngerangkum dan menutup obrolan hari ini. Halo, siap nyimpulin dia obrolannya nggak cuma seru tapi juga dapat takeaway-nya. Berarti udah lengkap nih ya. Jadi kita bakal bicara dari itu karyawan, HR-nya, atau calon atasan di episode yang relevan banget. Ya, oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke pembahasan pertama. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan reward dalam dunia kerja? Yuk kita mulai dari yang dasar dulu. Sadam, kita mulai dari dasarnya dulu nih kan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan reward dalam dunia kerja tuh kayak apa gitu?
Kalau menurut aku ya secara sederhana itu adalah kayak penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan itu atas kayak kinerja, kontribusi atau pencapaiannya. Tujuan jelasnya perusahaan itu memberi reward ke karyawan itu kayak motivasi, meningkatkan kerja, dan bikin karyawan lebih nyaman kerja di atau sama kayak loyal gitu ya. Reward itu selalu uang nggak sih? Nah, ini yang sering disalahpahamkan. Reward itu ada dua, finansial dan non finansial juga. Sebagai karyawan, pertama kali dengar kata reward itu yang saya bayangkan itu adalah uang. Wajar sih. Reward finansial itu kan seperti kayak gaji, bonus, komisi, insentif, tunjangan atau lainnya. Efektif banget buat memotivasi jangka pendek itu. Tapi jangan salah, karena reward non finansial ini juga penting. Contohnya itu seperti pengakuan, promosi, pelatihan, jam kerja fleksibel. Ini biasanya untuk jangka panjang. Setuju sih, kadang dipuji atasan aja rasanya kerja lebih dihargai gitu. Nah, ini topik yang sering bikin kita bingung kayak insentif, komisi, bonus. Itu bedanya di mana? Oke, kita bikin simpel aja ya. Pertama, kayak insentif. Ini hadiah kalau karyawan mencapai target tertentu. Misalnya kayak jual kayak sales gitulah. Dia jual 20 unit kan, dapat 500.000. Kurang satu yang nggak dapat. Kalau misalnya kurang satu tuh nggak dapat gitu. Berarti insentif itu hitam putih ya, kayak tercapai atau enggak gitu? Betul. Betul sih yang dibilang apa tadi saudara apa. Yang kedua ada komisi. Ini biasanya persentase dari penjualan, makin banyak jual makin banyak komisi. Ini favorit anak sales sih ini. Betul sih, memang favorit anak sales. Yang ketiga adalah gini, bonus kinerja. Ini diberikan di akhir periode berdasarkan penilaian kinerja keseluruhannya, bukan cuma sales. Semua karyawan biasa dapat. Tapi dari sudut pandang atasan, bonus itu bentuk apresiasi jangka panjang atas konsistensi kerja karyawan. Dewi, menurut sudut pandang dari atasan nih kan, apa yang bikin reward itu kayak lebih efektif untuk kedepannya atau apa gitu pada dasarnya? Dia ada 4 prinsip penting itu. Yang pertama itu ada adil, transparan, konsisten, dan relevan. Contohnya kalau nggak adil, Nah ini nih, kerja keras tapi yang dapat reward malah yang dekat sama atasan. Itu bahaya karena reward yang nggak adil itu malah justru nurunin motivasi kita untuk kerja. Makanya indikator reward itu harus jelas dan dikomunikasikan sejak awal. Sekarang kita bahas dari sisi sebaliknya. Kalau misalkan kinerja turun itu berpengaruh pada perusahaannya atau gimana? Disinilah konsep performance improvement gitu. Tujuan bukan menghukum tapi membantu karyawan membentuk kinerja, memperbaiki kinerja gitu. biasanya lewat PIP ya? Ya, performance improvement itu kan berisi target, waktu perbaikan dan waktu perbaikan, dukungan dan konsekuensi. Jujur PIP itu bahaya nggak sih? Kalau dijalankan dengan benar, PIP itu justru malah menjadi bentuk kepedulian dari perusahaan. Dan kalau karyawan berhasil improve, mereka bisa kembali dapat reward di periode berikutnya. Kalau di kampung reward sama performance improve tuh satu paket. Sebenarnya ini, yang performa tinggi itu dapat reward, yang performa rendah itu dibantu lewat improvement gitu. Jadi bukan pilih kasih kan, tapi proses. Kalau sistemnya adil sih, karyawan juga lebih termotivasi untuk berkembang. Jadi kesimpulannya, reward bukan cuma soal uang dan performance improvement bukan hukuman. Kalau misalkan dua hal ini dijalankan terus dilakukan dengan adil dan juga konsisten, perusahaan dan karyawan atau calon atasan. Semoga obrolan hari ini bikin kamu lebih paham dunia kerja.
entah sebagai karyawan ataupun sebagai atasan. Terima kasih sudah dengerin obrolan podcast tentang ngobrolin kerja cerdas pada pagi hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya.